Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang KiCad ya. Ini tutorial pertama. Apa aja yang akan kita pelajari ya? Ini apa itu KiCad, kemudian bagaimana cara mendownload dan menginstal, kemudian bagaimana cara membuat rangkaian sederhana, kemudian bagaimana cara kita mengatur warna komponen dan kabel pada rangkaian tersebut. Terus nanti akan diajarkan membuat simbol baru. Di sini bukan komponen ya, tapi misalkan simbol arrow atau loop dan sebagainya. Nah, kemudian kita buat tulisan. Kemudian bagaimana cara mengimport gambar di rangkaian yang kita buat. Oke, langsung saja. KiCad. KiCad itu adalah software gratis ya. Jadi untuk otomasi desain elektronika ya. Jadi kita dapat membuat rangkaian listrik, dan selain itu kita juga bisa konversi menjadi desain PCB ya, printed circuit board. Nah, software ini sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh Jean-Pierre Caras ya, tahun 92 ya, jadi belum terlalu lama, saat beliau bekerja di IUT di Grenoble, Prancis, jadi sebuah universitas di Prancis ya. Nah, cuma memang pada tahun 2013 ya, CERN mulai memberikan kontribusi untuk pengembangan KiCad lebih lanjut ya. Sehingga sekarang KiCad sudah banyak versinya ya, sejak tahun 2013. Nah, sebenarnya bisa nggak menggunakan software lain selain KiCad? Bisa ya, ada Proteus, ada Eagle, ada IsEda, dan lain-lain. Nah, khusus untuk IsEda, dia berbasis web ya, jadi bisa nggak perlu install, cukup punya browser, nanti bisa buat desainnya sendiri. Cuma kenapa kita gunakan KiCad? Karena gratis dan menurut saya fiturnya lumayan banyak, dan untuk desain PCB saya lebih tertarik ya menggunakan KiCad daripada Proteus ya, misal seperti itu. Oke, kita langsung saja. Silahkan download KiCad ya di kicad.org/download ya. Nanti akan diberikan Windows-nya seperti ini ya. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya klik yang ini ya, Windows. Cuma kalau kalian menggunakan macOS atau Ubuntu dan lain-lain, ini ada pilihannya ya. Nah, kalau saya contohkan untuk yang Windows ya, saya klik di sini, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Nah, klik yang OSDN min Asia plus North America. Jadi ini untuk lebih ke ini ya, di kita itu di mana sih tinggalnya. Mungkin ini terkait ya, feeling saya berkaitan dengan bahasa yang di setup di Windows-nya ya. Sorry, di KiCad-nya. Mungkin kalau kita pakai Austria, nanti bahasanya di KiCad itu pakai Austria. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan secara otomatis mendownload file .exe KiCad tersebut. Nah, ini contohnya saya sudah download sebelah kiri bawah ya, dia terdownload otomatis. Size-nya sekitar 1,2 GB ya, nggak terlalu besar. Nah, setelah terdownload, double klik pada file.exe. Nah, ikuti proses instalasi berikutnya. Tinggal klik-klik saja, dan option yang diberikan pilih yang sesuai dengan kebutuhan ya. Intinya sesimpel itu ya. Nggak ada yang ribet dalam install KiCad. Nah, sekarang kita mulai dari tutorial pertama, yaitu membuat rangkaian sederhana. Nah, kita akan membuat ini baterai ya, multi-cell V, ini terus kapasitor dan resistor. Oke, kita buat. Pertama kita buka KiCad-nya, saya sudah download dan install ya, ini dia. Nah, buat new project aja. New project ya, silahkan namanya apa saja ya, misalkan tutorial 1 ya, kalau saya tulis tutorial 1. Nah, ini setelah itu klik yang bagian kiri ini, schematic layout editor. Nah, ini kita sudah masuk ke jendela untuk buat rangkaiannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu isi ini dulu ya. Nah, ini kita isi ini untuk nanti memudahkan kita, misal kapan kita buat projectnya dan sebagainya. Oke, klik di file, page setting. Nah, kita tulis aja, kita ini size-nya kita pakai 4 aja ukuran lembarnya, landscape. Kemudian nah kita
pakai ini aja ya, 2021 03 artinya tahun 2021 Maret tanggal 25. Nah, misal revisi versi 1 ya, kira-kira revisi titel ini tutorial 1 ya, contohnya tadi. Terus kemudian komen 4-nya saya tulis pausan ya. Ini ditaruh paling atas ya. Jadi 4 tuh paling atas nanti, terus misalkan teknik komputer. Nah, terus ini Universitas Wiralodra. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Nah, oke, yang penting date-nya ya. Terus kemudian jadi saya tahu kapan saya buat projectnya dan ini. Oke, nah sudah kita page setting. Kemudian kita buat rangkaiannya. Tadi kita perlukan adalah ini ya, baterai multicell, kapasitor, resistor. Oke. Caranya adalah klik bagian kanan ada flash symbol ya, klik flash symbol. Nah, terus kemudian klik aja di mana aja di sini, klik aja. Oke ya, ini. Nah, oke, nah kita sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kita ingin tadi baterai ya, itu simbol baterai tadi, baterai. Nah, ini baterai ada yang ini, ada yang ini ya. Kita pakai multi cell aja, multiple cell baterai ya. Nah, klik lagi, klik. Nah, sekarang kita sudah ke jendelanya lagi. Tinggal diklik sekali aja. Nah, dia sudah otomatis ditaruh. Nah, bagaimana cara zoom in, zoom out? Cukup di mouse-nya depan belakangnya, diputar depan belakang. Kalau ke belakang dia mengecil, kalau ke depan membesar ya. Zoom in ya. Nah, kemudian ada lagi apa tadi? Kapasitornya. Klik lagi aja nih. Karena ini modenya di place symbol ya. Jadi klik lagi dimanapun dia akan ke jendela untuk pencarian simbolnya. Tadi kita kapasitor, klik aja kapasitor. Nah, ini ada ya. Kita pakai yang atas saja. Oke, nah dia akan ke sini. Nah, ini kan orientasinya atas bawah HP-nya. Kita rotasi supaya nanti supaya horizontal, mudah dibuka dengan materi. Gimana cara rotasi? Klik R aja ya, R. Nah, R di keyboardnya dia akan otomatis di rotasi. Oke, kita pakai ini. Terus tadi kita juga resistor ya, klik lagi R. Nah, ini R yang di sini tuh R untuk Europe ya. Jadi karena ini dibuat oleh orang Eropa, jadi gini simbol resistor. Tapi yang biasa kita tahu kan R yang keriting itu yang simbol dari Amerika, maka RUS ya. Jadi R_US. Nah, ini resistor yang simbol yang dipakai oleh orang Amerika. Ya, oke, kita pakai RUS saja supaya lebih common aja. Nah, ini oke, saya taruh di sini. Nah, supaya lebih mudahkan untuk membuat kabelnya, kita klik ini aja ya, change cursor shape. Nah, ini jadi enak nih ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat kabelnya, penghubungnya. Caranya ini yang hijau kanan, place wire ya. Klik di sini. Nah, kemudian klik lagi di sini, klik di sini ya. Sesimpel itu. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang saya ingin ganti nih ya, keterangan di sini. Nah, kembali lagi select item di paling kanan atas. Nah, ini double klik aja di bagian ini. Nah, kita hide aja ya nih. Terus ini volt aja. Misalkan kita ingin 10 volt ya. Oke. Nah, dia akan otomatis 10 volt ya. Ini kapasitor ini misalkan berapa? Kita mau nilainya misal 22 mikrofarad. Double klik. C-nya kita hide. Nah, ini value-nya 22 milifarad ya. Mikro itu pakai U ya. UF, mikrofarad ya. Oke. Ini R misalkan kita pakai 100 ohm. Maka 100 saja ya. Karena nggak ada lambang ohm di sini. 100. Artinya dia 100 ohm ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat rangkaian sederhananya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita mengatur warna komponen. Nah, maksudnya gimana? Ini kan hitam semua tadi. Nah, kita bisa rubah warna-warna di warna komponen, kabel dan sebagainya. Ini oke, kita coba ya. Ini hitam, saya merubah warnanya. Klik di preference. Nah, di colors. Nah, ini untuk komponen
body outline itu ya. Nah, ini pilih yang define color aja. Misalkan ingin kita ingin warna blue yang 4 aja, warna 4. Oke, kita klik OK. Nah, dia akan biru ya. Terus kabelnya deh mau diganti warna, misalkan warna selain hitam. Oke, preference lagi, colors. Nah, di ini general di wire ini kita ganti, misalkan maunya warna, misalkan warna apa ini? Warna Tosca misalnya, itu Tosca ya, cian 3 saya pilih. Nah, ini ya terlalu ini ya, kurang jelas ya, jangan pakai cian deh. Kita pakai misalkan warna blue yang lebih dark ya, blue 2 saya pakai. Nah, oke, ini sudah lumayan bagus. Nah, itu ya, jadi bisa dirubah, diatur sesuai dengan keinginan. Ini tulisannya merah, mau diganti. Oke, kita coba. Untuk komponen, nah ini value-nya ya jangan merah, misalkan maunya warna, misalkan ini agak cian 1 ya, Tosca tapi gelap. Nah, oke, lumayan bagus ya. Nah, ini caranya. Oke, kita ke tutorial berikutnya. Nah, membuat simbol baru. Simbol baru itu contoh, ini bukan komponen, tapi kita misalkan kalau buat loop, ini kan loop nih, atau arrow ya, misal untuk menunjukkan arus ya. Ini kan nggak ada di, misal nggak ada di KiCad, kita mau buat sendiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah tadi ini ya, kita masuk ke sini, create, delete, and edit symbol ya, sebelah sini. Nah, oke. Pertama, kita harus buat library dulu, nama kita sendiri. Kita buat library baru ya. File, new library. Contohnya kita ingin misalkan create new library ya, bukan new library, tapi create new library. Nah, kita buat nama library kita. Ini kan library yang kiri nih. Cuma kalau kita buat di dalam yang udah ada nih akan tertolak oleh KiCad. Jadi kita buat sendiri. Nah, saya sudah buat ya. Mana tadi? Nah, ini saya udah buat namanya post dan lib ya. Atau kalau bingung nih, new library. Nah, misalkan di sini ya, kalau bingung misalkan silahkan ditulis namanya, misal libraryku ya, libraryku contohnya. Nah, ini global. Oke, nah kita cari tadi libraryku di LL. Nah, ini dia libraryku. Nah, ya, kita sudah buat, klik kanan, new symbol. Nah, kita simbol name-nya misalkan kita buat loop ya. Loop. Nah, di file signature ini sebenarnya ini untuk IC. Kita pakai tanda pindang aja, loop juga ya. Oke. Nah, ini kita sudah menuju ke pembuatan desainnya. Nah, sekarang saya ingin membuat tanda loop ya. Ini tanda loop saya bisa pakai warna ini. Saya bisa pakai ini. Nah, ini ya bisa buat loop ya. Oke ya, nih. Oke, nah ini saya ingin buat tanda panahnya. Oke, saya pakai ini aja. Wah, ini agak susah ya. Kita gridnya kita kurangi. Di grid jangan 50, kita pakai 5 aja ya, supaya nanti lebih mudah membuat tanda arrow-nya. Nah, ini kita sudah berhasil buat loop. Kita save ya. Nah, Ctrl S ya. Oke, kita cari sekarang. Nah, kita close, kita kembali lagi ke jendela utama di skemanya, place symbol, klik lagi. Nah, kita tadi namanya loop ya. Nah, itu ada di libraryku ya. Oke, ya itu kita sudah berhasil buat loop. Nah, bagaimana cara menghide? Ini kan ada tulisan loop, double klik aja di sini, di hide semua. Nah, dia sudah berhasil ya. Begitu juga misal saya mau buat tadi arrow ya, contohnya berarti kembali lagi ke sini, create, delete, and edit symbol, kemudian cari libraryku. Oke, new symbol. Nah, kita misalkan namanya arrow misalkan. Ini untuk default reference designation-nya kita pilih arrow juga. Cuma kita kasih pagar di situnya. Nah, oke. Kita sudah berhasil. Nah, kita buat arrow sekarang.
kita pakai cukup ini ya. Yang kanan nih apa nih? Add line or polygon. Nah, kita taruh di sini aja. Oke ya. Baru kita kasih tanda panahnya. Oke, ini sudah ya. Ctrl S, kita close. Nah, kita ambil lagi place simbol arrow tadi ya. Oke, kita klik. Nah, ini sudah kita buat. Misalnya mau taruh di sini untuk menunjukkan arah arus. Oke. Oke, saya mau hilangkan kata-kata arrow-nya. Ini nggak dibuat tidak visible. Nah, ini. Oke, nah kita sudah berhasil membuat new symbol ya. Nah, berikutnya setelah kita berhasil buat simbol baru ya. Nah, tulisan sekarang ya. Ini misal pauzan.com. Gampang ya buat tulisan. Caranya adalah kita kembali ke sini. Nah, klik di place graphic text. Nah, misal pauzan.com. Pauzan.com. Nah, ini mau italic, mau bold and italic bisa di sini. Sempit normal aja. Nah, ini pauzan.com. Ini kan warnanya hijau, bisa nggak diganti? Bisa. Klik di preference di color. Nah, ini di general di notes-nya di double klik, diklik sorry. Nah, misal maunya warna magenta. Oke, saya pilih magenta. Oke. Nah, dia akan ke magenta ya. Nah, gitu caranya, simple. Terus setelah kita buat tulisan, terakhir yaitu masukkan gambar ya. Oke, untuk memasukkan gambar gampang caranya. Ini saya memasukkan logo Universitas Wiralodra ya, tempat saya kerja. Oke. Di place di image. Nah, di image klik. Nah, diklik, kita cari saya taruh di pictures ya. Nah, ini logo Unir, open. Nah, dia akan masuk. Nah, mengecilkannya gimana? Double klik aja ya. Kita half size. Kita lihat, oh masih agak gede. Klik lagi. Ini kan satu scale-nya, coba kita 0,3 contoh ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke, itu untuk saat ini. Nanti ada tutorial kedua, ketiga dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.